Jonso adalah seorang anak remaja yang gampang emosi. Dia suka menyontek, berbohong, dan mencuri. Karena sifatnya yang seperti ini, banyak teman yang tidak suka bergaul dengannya. Shalom teman-teman sekalian, nama saya Jin Sofian. Saya ingin bersaksi sebelum saya percaya Tuhan Yesus. Saya itu dulu sukanya berkelahi dan saya itu dulu gampang emosi. Karena sifatnya yang gampang emosi, dia menjadi orang yang cepat marah dan akhirnya sering terlibat dalam perkelahian dengan teman-temannya. Hampir setiap hari lah berkelahi karena gampang emosi itu. Dan saya dulu itu juga suka berbohong karena kalau dulu saya itu kan nggak diizinkan mama saya ke warnet. Jadi saya itu membantah. Saya sering ke warnet, main games. Karena keinginannya bermain games begitu menguasainya, membuat Jonso menjadi orang yang sering berbohong. Nadia, dari mana kau terlambat? Bisa sih, nggak tulis sih. Terus gimana dikerjain? Saya juga dulu menyontek. Ujian itu nggak mau belajar. Karena dia malas belajar, akhirnya dalam menghadapi setiap ujian, Jonso menjadi orang yang suka nyontek ataupun ngopek, supaya dia bisa mendapatkan nilai yang baik. Hal itu dilakukannya berulang-ulang kali, dan Jonso sangat sukar untuk melepaskan dosa nyonteknya ini. Dan saya dulu juga suka mencuri, lihat teman-teman yang lain main PS. Saya juga pengen main tapi tidak ada uang saya. Jadi saya terpaksa mencuri uang bibi saya. Keinginannya yang besar untuk bermain games dan internet membuat Jonso akhirnya mencuri uang orang tuanya. Dan ini dia lakukan berulang-ulang kali. Dan setelah saya pindah ke Sibolga, kedua orang tua saya juga mengajak saya ke gereja dan juga adik-adik saya. Lalu kalau hari Rabu, Ibu Pendeta sama Kak Ika datang mengajar juga lagi. Ibu Pendeta mengajar kedua orang tua saya dan Kak Ika mengajar kami anak-anak yang lainnya. Di situ kami diajari firman Tuhan dan kami diajak untuk menerima Tuhan Yesus, dan melalui Kak Ika kami bisa buka hati kami, dan saya juga terbuka hati saya untuk mau percaya Tuhan Yesus. Dan di situ saya mengakui dosa saya karena saya itu dulu sudah melakukan banyak hal yang jahat, dan saya terbuka hati saya lalu saya terima Tuhan Yesus. Setelah Jonso menerima Tuhan Yesus dalam kehidupannya, sekarang ia menjadi orang yang punya kehidupan yang berbeda. Dia mempunyai kerinduan untuk membaca firman Tuhan dan berdoa setiap hari. Setelah saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya, dulunya saya sih sukanya marah, emosi, cepat emosi. Kalau diganggu suka mukul orang. Jadi sekarang saya dimampukan Tuhan, saya bisa sedikit demi sedikit saya mampu kontrol itu. Lalu saya dulunya suka mencuri uang bibi. Sekarang sudah percaya Tuhan Yesus, saya bisa tidak mencuri lagi. Tuhan memampukan saya untuk tidak berbohong lagi. Kehidupannya yang telah diubahkan oleh Tuhan membuat Jonso juga mempunyai kerinduan untuk melayani Tuhan. Dia mulai memberikan diri dan hati untuk melayani sebagai guru sekolah minggu, pemusik, bahkan sebagai MC. Jonso merasakan ada sukacita yang luar biasa setelah ia menerima Yesus dalam kehidupannya. Kehidupannya yang lama tidak lagi menguasai dirinya. Saat ini, dia mempunyai kehidupan yang baru yang tujuannya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Your spirit leads me on in the power
Mira adalah seorang anak remaja yang gampang marah dan suka menyimpan kebencian. Nama saya Mira. Dulu sebelum percaya Tuhan Yesus, saya orangnya suka marah-marah. Ketika saya sudah marah-marah, saya seringkali mengucapkan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan orang. Apalagi saya suka sekali marah dengan meledak-ledak. Karena sifatnya yang gampang marah, membuat Mira menjadi remaja yang gampang tersinggung dan mempunyai kemarahan yang meledak-ledak. Dia suka membanting kursi, bahkan sampai mengeluarkan kata-kata makian. Saya benci dulu kepada saudara-saudara tiri saya dari anak ayah saya dari pernikahan pertama. Kebencian Mira kepada saudara tirinya begitu menguasainya, sehingga hubungannya dengan saudara tirinya tidak baik. Mira tidak mau bertegur sapa, bahkan ketika berpapasan di jalan pun Mira membuang mukanya. Tapi entah kenapa semakin saya membenci mereka, semakin hati saya tak tenang. Lalu kemudian mama mengenalkan saya kepada seorang pendeta. Pendeta itu lalu sering datang ke rumah untuk menginjili saya. Pada waktu dia memberitakan firman Tuhan yang mengenai dosa membenci, saya menjadi tersentak karena itu juga saya alami. Di dalam bimbingan yang dia terima dari ibu pendeta, Mira akhirnya menyadari bahwa dosa marah dan benci yang selama ini dia simpan telah merusak hubungannya dengan sesama dan juga dengan Tuhan. Saya memohon Tuhan untuk dapat memampukan saya untuk memaafkan mereka. Saya terus bergumul dengan pengharapan itu. Pada saat suatu ketika mereka datang ke rumah, saya terus berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memampukan saya untuk dapat memaafkan mereka. Dan doa itu terwujud ketika salah seorang saudara saya itu tinggal di rumah. Saya kemudian lebih sering mengungkapkan diri kepada mereka. Ketika mereka mengajak saya berbicara, saya juga merespon hal tersebut. Ketika mereka sedang duduk sendiri, saya selalu mengajak mereka berbicara dan menemani mereka. Saya juga terkadang selalu menyempatkan diri untuk membantu mereka. Setelah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidupnya, Mira kini dapat berdamai dengan saudara tirinya. Dia dimampukan untuk meminta maaf, sehingga hubungan dengan saudara tirinya dipulihkan dan juga hubungannya dengan Tuhan. Kehidupan yang telah dipulihkan dan diubahkan oleh Tuhan membuat Mira mempunyai kerinduan untuk melayani Tuhan. Mira kini melayani sebagai guru sekolah minggu, MC, singer, dan terlibat di berbagai aktivitas kerohanian. Mira merasakan ada sukacita yang luar biasa setelah ia menerima Yesus dalam kehidupannya. Kehidupannya yang lama tidak lagi menguasai dirinya. Saat ini dia mempunyai kehidupan yang baru yang tujuannya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Dia udah gue bilang pelayanan kurang bagus sekali lah. Lu suka kali main HP, gak suka. Udah ya kok. Oke.